Saya mau pamerin dulu menu yang sudah dipesan di Terumbu Seafood yang hadir di Citos kali ini. Setupnya luar biasa sekali. Kita punya nasi campur pari dabu-dabu. Itu ya. Udah pernah nyobain ikan pari belum? Pernah nyobain ikan pari, tapi yang nasi campur begini belum. Belum, oke, good. Kemudian kita punya kerang bakar madu, udang terumbu, lalu kita punya jagung bakar dago, cumi kerang dabu, soto iga betawi, singkong kecombrang tumbuk, sate marangi, ayam goreng jati, kambing sedang dimasak. Ntar dulu deh, gue curiga abis ini berat badan gue naik ya. Gawat sih ini. Wow. Kan undangannya brunch, jadi I have to make sure kalau ketika pulang ke rumah ditanyain sama istri lo, gimana tadi syuting sama Dave? Kenyang aku gitu. Enggak, saking kenyangnya, gimana syuting sama dia? Bengong gitu, bego. Kan orang biasanya kenyang gitu kan, udah blow on aja. Udah kebanyakan. Dan tamu kita di Brunch with Dave kali ini adalah Lukman Sardi. Hai. Apa kabar, Dave? Baik, baik. Sama-sama baik juga. Langsung ya, kita ngobrol sambil makan ya. Kita coba yang mana dulu nih, kayaknya. Dig in, mau yang mana? Kayaknya gue coba sate dulu ya. Sate, boleh. Menarik banget. Langsung aja. Tuh. Sate marangi. Betul. Kalau marangi itu dari daging sapi biasanya. Oh gitu? Iya, makanya namanya marangi. Marangi. Oh kalau ikan, ayam tidak disebut sebagai sate marangi ya? Jadi sate ayam. Oke, aku kita coba ya. Jagung bakar dago. Oh, versi petit. Ini dagingnya enak, nggak keras. Tuh, lembut terus manisnya pas. Kalau sate marangi pasti agak manis. Jadi sebenarnya kita acara kuliner atau apa? Nggak apa-apa. Sekalian. Soalnya penonton kita senang kalau tamu kita appreciate makanan yang kita sajikan. Lebih suka ikan apa daging? Sama sih. Ikan, daging tergantung mood. Kadang-kadang ada masa-masanya tiba-tiba, aduh pengen banget ikan. Tapi daging. Tapi ini cocok banget karena gue tuh taste-nya tuh lokal banget. Iya. Jadi makanan-makanan Indonesia tuh paling pas buat gue. Ya bukannya nggak makan western, tapi itu kayak ya udah sekali-sekali boleh. Tapi begitu makanan Indonesia, I love it. Do you cook? I'm not cook. Oh, istrimu yang masak? Yes, kalau gue jago makannya aja. Oke. Sama jago cerewetnya bikin ini dong, bikin itu. Enak banget. Pengen tahu dong, ngintip ya, biar Lukman Sardi bisa cerita sama kita nih. Seperti apa suasana kehidupan di rumah? Berarti 4 boys and 1 queen. Jangan nambahin dong, 3 boys. Oh, tadi kan 4 sama lo. Oh iya benar. Salah. Sorry, 4 boys and 1 queen. Oke, benar. Iya kan? Pasti kan dinamikanya beda tuh, punya anak cowok sama punya anak perempuan. Ya, gue sih seneng banget sih ya. Maksudnya dengan 3 anak laki gue yang sudah menjelang dewasa ini, dari mereka kecil dulu. I never expect tiba-tiba punya anak 3 laki gitu. Malah ada momen dimana begitu abis anak kedua, mau anak perempuan nih gitu kan. Serius? Sempet, karena ngerasa, aduh kayaknya anak perempuan, udang, gue gak makan udang. Tiba-tiba terus lahir lagi laki, tapi ya udah. So happy. Bersyukur banget. Jadi mamanya juga paling bersyukur, karena dia doang yang paling cantik ya, di antara yang lain. Dan mereka juga sangat menyenangkan, ya namanya anak-anak ada aja ya, tapi terutama waktu masa pandemi kemarin. Orang ngerasa bahwa, oh ribet, ya of course kita ada ribet, tapi gue merasa bersyukur banget begitu gue ternyata bisa ngumpul terus sama keluarga gue aja. There's something, one of the happiness in my life. Kita ngumpul bareng-bareng, makan atau apapun, gak pergi kemana-mana. Makanan-makanan kayak gini nih, dan anak gue juga suka banget makan, dan I'm so happy. Gitu. Berarti anak-anaknya Mas Lukman tuh Z ya? Apa? 13, mau 14, 13, 11, 10. Itu masuk generasi apa ya? Z apa Alpha ya? Ada Z tambah ada Alpha. Yang Alpha berarti yang paling muda? Paling muda ya, yang paling kecil, yang umur 10. Oke. Gue juga termasuk Gen Z kan? Gen Z kesetrum. Gue melotot loh, apa ada. Soalnya kan zaman sekarang istilahnya berubah kan per minggu ya. Gue gini, apa udah ada perubahan? Gue nggak tahu. Gila. Apa sebetulnya your biggest concern sebagai orang tua mengasuh anak-anak generasi Z sama Alpha nih, calon pemimpin bangsa ini di tengah
gempuran teknologi yang begitu luar biasa saat ini? Pertanyaannya mulai menarik dan berat. Menurut gue sih gini ya, terlepas dari emang kita tahu situasi dunia dengan digitalisasi dan segala macam. Yang paling penting kalau gue fondasinya harus kuat. Fondasi dalam arti kata gini, kalau let's say kita tahu nih dunia di luar sebegitu terbuka lebar gitu. Kalau kita nggak dari awal ngasih tahu atau ngasih fondasi yang baik buat anak kita, dia akan gampang sekali terpengaruh dengan apapun. Itu yang gue jagain banget. Fondasi ya tentang agama kayak budi pekerti kayak about the responsibility. Jadi gue ngedidik anak gue itu nggak pernah sifatnya kayak melarang ini dan itu. Anak sekarang itu nggak bisa langsung kayak zaman dulu. Gue bilang A, lo harus ngikutin. Anak sekarang tuh selalu perlu reason. Nah challengingnya buat orang tua sekarang, lo harus punya jawaban. Punya jawaban karena kalau enggak mereka akan gampang sekali nyari segala sesuatu sendiri. Tinggal di Google kayak, tinggal apa mereka udah dapet jawaban. Bisa jawaban itu benar, bisa jawaban itu salah. Jadi buat gue bagaimana orang tua mendidik anak-anak itu dengan memberikan kebebasan untuk mereka bereksplorasi, tapi dijaga dengan fondasi yang kuat. Kalau gue lebih kayak gitu, jadi lebih banyak ngobrol, komunikasi penting. Kita bisa jadi teman, kita bisa jadi teman argumentasi, kita bisa jadi ya benar-benar pas lagi jadi orang tua, kita berfungsi sebagai orang tua dan sebagai anak. Jadi hal-hal gitu yang menurut gue very challenging di era sekarang gitu, Dave. Rasa percaya diri Mas Lukman tentunya juga diiringi dengan istri ya, terhadap keyakinan gitu bahwa anak-anak tuh selama fondasinya kuat, gempuran perubahan dunia dari luar manapun nggak akan mempengaruhi mereka. Itu tuh yang aku ingin tahu, hadirnya apakah dari pertama kali punya anak atau tengah-tengah ketika mengasuh mereka? Nggak mungkin dari hadir pertama kali gitu. Karena menurut gue tuh nggak ada pelajaran yang khusus untuk menjadi orang tua. Orang tua belajar dari orang tuanya, orang tuanya belajar lagi orang tuanya. Tapi menurut gue mau berusaha untuk adaptif aja gitu. Adaptif dalam arti kata dunia kita nih sekarang seperti apa. Of course gue pelajari. Pertama kayak orang gagap lah, namanya jadi orang tua bingung juga ya. Gimana nanti ngasuh anak ya? Gimana masa perkembangannya? Gue punya keberuntungan, salah satunya gue dulu pernah kerja di salah satu playgroup sekolah gitu. Jadi gue tahu secara psikologis tentang perkembangan anak. Di level ini, level ini, level ini. Itu salah satu hal yang membuat gue juga akhirnya punya cara untuk mendidik anak gue gitu. Melalui contoh-contoh juga kayak tentang masalah komunikasi gitu. Menurut gue tuh kalau gue kayak bikin strict ada batasan antara orang tua dan anak sehingga mereka nggak terbuka, itu juga menurut gue akan nggak works gitu. How to create a good communication with your boys misalnya. Jadi kayak gini deh, simple paling anak itu ya kadang-kadang punya pride-nya sendiri. Setiap anak beda-beda. Lu bayangin 3 anak dari lahir dari darah yang sama, karakternya beda-beda. Jadi lu harus benar-benar mempelajari sifatnya anak-anak ini gimana. Terus kayak misalnya gue nggak pernah marahin mereka misalnya salah satu yang punya problem. Gue nggak akan pernah marahin mereka di depan adik-adiknya atau kakaknya depan yang orang lain. Jadi gue akan bawa mereka masuk ke kamar. Kita berkomunikasi sebenarnya masalah di mana. Akhirnya mereka menjadi terbuka, nggak jadi defensif gitu. Atau akhirnya jadi, oh enggak kok, gue nggak gini. Itu berjalan dengan waktu sih Dave. Gue juga banyak belajar dari orang-orang tua gue. Tentunya gue ngelihat bagaimana orang tua mendidik gue dengan masalah disiplin, komitmen, tanggung jawab. Tapi harus gue adaptasi dengan situasi zaman sekarang. Nah itu pelan-pelan itu akhirnya gue ngelihat. Zaman sekarang kan banyak contoh ya, kita bisa banyak contoh. Kepercayaan diri itu mulai tumbuh, tapi menurut gue tetap berproses sih. Kita nggak akan pernah tahu nih 5 tahun lagi ke depan dunia kayak apa, kita nggak akan pernah tahu. Yang penting kalau gue sebagai orang tua mau terbuka terhadap apapun yang ada gitu, sehingga kita bisa mencari jalan gitu, bukan yang kayak enggak kalau gue begini. Nah itu menurut gue sekarang. I love that. Tetap terbuka sebagai orang tua, tapi juga yakin terhadap fondasi yang dijunjung tinggi sebagai individu, pribadi, dan juga norma kekeluargaan gitu ya. Iya betul. Kayaknya prinsipnya gini sih, kayak gue bilang gini. Yang penting tuh kalau buat gue, mau ngelakuin apa-apa niatnya tuh harus baik. Karena kalau niatnya ada yang nggak baik, pasti kedepannya juga jadi akan nggak baik. Gue selalu akan ngomong sama anak gue gitu.
Oke, niatnya itu harus baik. Iya, whatever it is. Dan menurut gue kayak sesimpel gini. Kayak sekarang kita punya ekspektasi gitu. Gue paling gampang simpel gini. Kamu kalau harapannya kamu nolong orang, harapan kamu apa? Ya dia say thank you. Kalau orang itu nggak say thank you, ya kesel aja sih udah ditolongin. Oke, kesel nggak apa-apa, itu normal. Tapi gue ngajarin pada saat kita mau nolong, memang niat nolong, niatnya baik nolong, ya nggak harus berekspektasi apa-apa. Mau itu orang mau bilang terima kasih atau enggak, bisa jadi dia lagi keburu-buru jadi nggak bilang terima kasih, or just forget, or something yang lagi ribet. Tapi kepuasan itu adalah di saat kamu diri sendiri merasa bahwa oh gue udah menolong orang, that's it. Gitu. Aku pengen tahu apa pendapatnya Lukman Sardi, 3 cowok loh anak-anaknya. Dan sudah go through proses itu, aku pikir jadi valid sebagai orang tua untuk bisa mengemukakan pendapatnya. This woke generation, era inclusivity gitu. Ya. Ada ketakutan tersendiri nggak ketika anak-anak Mas Lukman berada dalam proses krusial itu? Udah pasti deh. Penerimaan mereka terhadap perbedaan di dunia ini. Betul. Pasti kan kita punya ketakutan ya. Di tengah dunia yang kayak gini nih. Bagaimana menyikapi perbedaan. Nah itu seperti awal, kayak tadi gue bilang di awal, gue sempet bingung sih ngejelasinnya. Supaya mereka juga nggak salah tangkep. Ya. What do you think about perbedaan? Gue bilang, di dunia ini nggak akan selalu kita ngadepin semua orang yang sama. Berpikiran sama kita atau pilihannya, whatever it is. Mereka akan selalu punya hal-hal yang berbeda. Yang penting, you respect them sebagai manusia. Kita lihat, kita merespek dia dengan segala perbedaannya. Kamu punya pilihan, dia punya pilihan, that's it. Tapi belum tentu harus sama, belum tentu juga harus jadi berantem atau menghujat atau whatever it is. Karena menurut gue itu akan jadi hal yang kurang baik. Gue akan jelasin gitu. How come misalnya sesimpel papa milih ini, kamu ngerasa ini paling enak, terus kamu ngotot, enggak ini enak, buat apa? Tapi at least you respect dia terhadap pilihannya. Kalau dia nggak mau nyobain ya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah tahu, kasih tahu, mau nyobain nggak? Ini enak. Bisa jadi buat dia nggak enak. Sama aja kayak di film, Dave. Kalau kita ngomong film, ujung-ujungnya balik lagi ke masalah interpretasi dan selera. Lo nggak bisa maksain interpretasi orang selera ataupun apapun. Kan itu tergantung juga dari backstory atau latar belakangnya mereka. Kalau gue lebih prinsipnya gitu, yang penting kamu ngejalanin sesuatu dengan niat baik. Perbedaan adalah sebuah hal yang common dimanapun itu terjadi. Kalau kamu punya pilihan seperti ini, tidak bisa maksain ke orang lain. Kalau orang itu nanya atau minta pendapat kamu, kamu baru bisa ngomong. Kalau kamu merasa perlu pun untuk ngungkapin perasaan kamu, tapi dengan tata cara yang baik. Kalau gue gitu. I love that. Sama kayak film gitu, setiap orang punya persepsi dan penerimaan yang berbeda. Betul. Abis ini aku pengen tahu apakah benar gitu ya bahwa the openness of Mas Lukman itu karena ia seorang pekerja seni. Kan katanya seni itu akan membuat kita lebih reseptif, kita lebih in touch dengan our intuitive side gitu. Ya. Gimana kalau kita in touch dengan our stomach dulu sebelum kita ngobrol? Tadi gue baru mau ngomongin itu. Kapan makannya ya? Begitu banyak makanan di sini. Oke, makan. We'll be back. Mau yang mana? Jagung dulu cobain. Oh iya. Boleh dibilang kita termasuk salah satu tamu pertama nih yang mencicipi hidangannya terumbu seafood di Citos, soalnya baru buka ya. Kita jadi, wow, ini kehormatan banget nih. Ini lo harus ngerasain sop iga Betawinya nih. Enak. Terus jagung bakar dagonya juga sedap ya. Enak banget. Itu ayam gorengnya udah datang tuh. Kayaknya satu-satu ya, Dev ya. Satu-satu ya. Nanti mulut gua full ngomongnya gini. Oke, soalnya yang ini aku tuh pengen tahu banget. Tadi kan Mas Lukman bilang pernah bekerja di sekolah. Terus mendapatkan insight masa-masa krusial dari tumbuh kembang anak-anak itu seperti apa? Ya. Dulu orang tua aku tuh selalu bilang selain pinter pelajaran di sekolah, pokoknya pengennya orang tua aku tuh cuma 2 deh. Nggak perlu jago, tapi minimal ngerasain belajar satu kesenian, terserah lu mau belajar apa. Mau nyanyi kayak, mau teater kayak, mau apa kayak gitu. Sama olahraga. Kalau olahraga ya supaya lo masuk ke masa tua lo punya kegiatan yang lo itu. Kalau kesenian kenapa? Gue bilang gitu. Supaya jadi orang yang jauh lebih terbuka.
orang yang punya yang bisa menghargai kesenian itu biasanya lebih reseptif terhadap perubahan. Ya. Sebagai seorang pekerja seni, ya. yang juga datang dari anak maestro loh, how do you comment on that? Gua merasa itu salah satu pendapat yang benar sih. Maksudnya dunia seni itu kan kayak nggak punya batasan ya. Kadang-kadang lo ngeliat sesuatu nih bisa jadi sesuatu ide. Mau itu dari manapun. Tiba-tiba lo ngeliat daun jadi ide. Lo ngeliat ini jadi ide. Jadi kayak nggak ada batasan sehingga menjadi atau memberikan hal-hal yang selalu kita berpikirnya terbuka banget. Bisa ngeliat itu kayak ngeliat banyak hal tuh nggak cuma dari satu sudut pandang. Ya. Tapi 180 derajat loh. Contoh misalnya kita mau bikin film aja. Film bisa banyak dibuat dengan tema yang sama. Tapi sudut pandangnya bisa beda-beda. Dan itu menjadi sebuah ide cerita atau kreasi yang baru. Jadi gue sangat bisa menerima hal tersebut. Kayak misalnya di musik aja. Kita mengolah bukan cuma mengolah kayak itu bagian kayak misalnya kita main piano. Secara fisik kita juga bergerak gitu. Punya momen kayak olahraga. Main biola deh kayak gue. Lo bayangin, main biola itu kalau nggak kuat ininya, dia misalnya berjam-jam resital gitu, itu lumayan juga pegel gitu. Tapi when it comes itu udah kita kuasai gitu ya, dan dengan olah tubuh yang dengan jari dan segala macam, ditambah lagi dengan perasaan, dengan segala macam, nah itu membuat kita tuh jadi lebih terbuka. Dan menurut gue belajar akhirnya kita lebih bisa sensitif dan empati. Itu kalau menurut gue. That's why kadang-kadang orang belajar seni deh, lo mau cuman sekedar bisa kayak. Dan itu juga kayak semacam lo paling gampang lo main musik itu tiba-tiba lo lagi stres. Lo bisa main piano dikit sambil nyanyi atau apa, itu bisa jadi you do it simply just to feed the soul. Iya, feed the soul gitu. Karena yang harus diisi juga tadi soul kita juga harus diisi kan. Nah, kesenian itu memberikan ruang-ruang dan peluang-peluang untuk itu. Menurut gue. Cakep tuh ya. Kesenian memberikan ruang dan peluang untuk itu. Oke. Nipo Baby, kayaknya it's only fitted to us. Karena rame tuh ya Gen Z membahas mengenai Nipo Baby, nepotism baby. Apa komentarnya Lukman Sardi? Gue gini, sekarang kalau kita ngomong nepotism, nepotism itu di mana-mana, kapanpun selalu akan terjadi. Tinggal sebatas mana nepotisme itu dilakukan. Kalau misalnya gue punya nama Sardi, gue nggak bisa berusaha untuk ngilangin nama belakang Sardi. Itu akan terus nyantol di gue. Otomatis ada sedikit nepotisme melalui nama bapak gue. Misalnya, wah anaknya Idris Sardi tuh. Itu aja udah nepotisme. Misalnya sesimpel, oh itu anaknya Idris Sardi, yuk kita datanginnya kita. Atau oh anaknya, gue mau dong ketemu sama anaknya. Atau misalnya lo masuk ke suatu tempat, wah gue langsung gitu karena bawa nama Sardi. Gue dulu mungkin salah satu anak yang terbebani dengan nama Sardi itu. Tapi ke belakang gue merasa itu warisan yang luar biasa. Karena ini sudah memberikan warisan yang baik. Dari sekedar nama aja udah jadi warisan yang baik buat gue. Maksud gue selama itu dipergunakan dengan proses dan jalur yang benar, menurut gue nggak masalah. Jadi bukan yang sekedar, weh anaknya ini ya udah langsung main. Tapi kalau misalnya gue juga, oh anaknya lebih gampang mungkin diduluin untuk casting. Tapi tetap melalui casting. Bukan yang serta-merta mentang-mentang gue anaknya Idris Sardi, gue nggak di casting. Nah itu, nepotismenya juga ada, tapi gue tetap melalui jalur dan proses yang benar, yang nggak ada usahanya sama sekali gitu. Ya gitu menurut pendapat gue. Jadi ya kalau memang udah terlahir seperti itu, lo nggak bisa terus akhirnya, wah ya harus disyukuri aja. Selama tergantung lo aja mau menggunakannya dengan cara seperti apa. Kalau yang dikit-dikit, gue anaknya ini nih, coba langsung ini. Nah gue itu nepotisme yang nggak baik. Tapi pada saat lo untuk sekedar jalur lebih cepat aja, tapi lo tetap melalui proses ya nggak apa-apa. Bukan berarti juga banyak juga kok yang benar-benar mulai dari awal. Bahkan banyak teman-teman kita yang mungkin dari anaknya siapa dari awal nggak bilang. Gue juga dulu awalnya nggak bilang gue anaknya ini anaknya ini, sampai mereka tahu sendiri gitu. Tapi ya sesuatu hal yang menurut gue wajar selama kita melakukan prosesnya dengan yang semestinya. Jangan yang ambil kesempatan yang wah udah ambil kesempatan aja seenak jidatnya. Nah itu menurut gue juga
Kalau ternyata memang nggak bagus ya nggak. Dengan seleksi alam akan berjalan dengan sendirinya. Gitu. Menurut gue gitu sih. Ya, seleksi alam berarti juga Mas Hardy bilang ia percaya proses ya. Sempat mendapat julukan sebagai aktor segala film. If I Google your name, kayaknya Wikipedia entry-nya mentok. Udah nggak bisa ditambahin lagi. Segala film. Produktif banget soalnya. Pengen tahu apa sih, gimana sampai akhirnya, kok Mas Hardy bisa kayak cetakan, kayak tanah liat yang bisa dicetak jadi apa aja gitu loh. Nggak ada tuh stereotypical yang pembahasan sama bintang-bintang lain di rumah gitu. Gue punya cerita sedikit. Di masa kecil ada sedikit nepotisme yang tadi gue bilang. Kenapa gue bisa main film? Kakak gue sebelumnya pernah main film. Dia main film duluan, cukup berhasil. Terus bokap gue itu kan pengisi musik film. Sehingga koneksi dia ya orang-orang film. Sutradara, sahabat-sahabatnya dia. Sampai satu waktu ada sutradara hebat Indonesia. Salah satu sutradara hebat Indonesia. Teman-teman harus tahu namanya Wim Umboh. Dia mau bikin film. Butuh karakter anak laki kecil. Dia pernah tahun 76? Itu tahun 78 sih ingat gue. Sampai akhirnya dia bilang, "Ya udah anak lu aja deh." Itu pun tetap melalui kayak di casting dulu sampai gue main gitu. Dari situ rupanya Om Wim Umboh merasa gue punya potensi, punya talenta. Makanya diajak main lagi sama dia di film Pengemis dan Tukang Beca, langsung waktu itu berhadapan dengan Bu Christine, dengan bintang-bintang besar lah. Tapi waktu itu gue nggak merasa itu jadi beban, karena gue anak-anak, sebagai anak-anak seneng aja gitu. Rame-rame ketemu orang. Setelah berapa kali gue main film di masa kecil, terus abis itu kan Indonesia ada di masa filmnya masa krisis. Nggak ada film Indonesia. Isinya film-film yang begitu, sampai akhirnya penonton Indonesianya bosen, nggak ada mau nonton. Ya udah, gue juga nggak merasa harus jadi, waduh gue stres nih nggak main film lagi. Bahkan gue sedikit denial. Gue merasa gue nggak akan hidup di dunia seni. Karena bokap gue udah seni, nenek gue seni, kakek gue seni, kakak gue seni. Kayaknya perlu yang lain. Tiba-tiba setelah film Indonesia mulai bergerak lagi itu di sekitar tahun awal 2000-an kan Mbak Mira bikin Ada Apa Dengan Cinta, Petualangan Sherina, film Indonesia mulai naik lagi. Dia mau bikin film Suhok Gi. Gi. Nah ada temen gue casting director, Sabto namanya, tiba-tiba nelfon gue itu masih kerja di Playgroup. Man ya Mbak Mira mau casting lo. Ngapain, gue udah lama gak main film. Film Gi. Gi itu apa ya? Gue sampai gitu. Nggak, lu datang aja dulu. Gue datang, gue casting, ternyata gue singkat cerita masuk gue ke produksi itu. Di situ gue baru merasa bahwa passion gue sebenarnya ini. Nah, jadi gue tuh kayak di balik satu sisi gue sangat respect sama orang-orang yang benar-benar mulai dari bawah. Gue nih bisa dibilang lucky bastard. Lama nggak main film, tiba-tiba main film di filmnya Mbak Mira sama Mas Riri dengan karakter yang bagus, true story. Penggarapan yang bagus, ketemu orang-orang yang luar biasa. Abis itu ada film Sembilan Naga, ada Berbagi Suami dengan 3 karakter yang berbeda. Ini yang menempa gue sebenarnya. Makanya gue bilang gue lucky bastard deh. Tiba-tiba film berikutnya karakternya beda lagi. Film berikutnya beda lagi. Nah selama syuting itu kan kita ada workshop ya, ada reading. Gue menemukan banyak hal untuk gue berproses. Itu yang gue merasa bahwa akhirnya gue terproses dengan baik. Gitu loh, gue beruntung banget gue diproses dengan baik oleh industri film ini. Sehingga gue terbiasa dengan melakukan pola-pola yang baik dan benar. Gitu menurut gue. Terlepas dari yang lain juga mulai dari dalam bawah, dan gue respect banget. Tapi itu yang gue merasa gue sangat beruntung banget. Ya, akhirnya tentu proses itu nggak berhenti sampai sini. Dunia seni itu akan selalu berproses, selalu update. Jadi gue nggak boleh merasa cepet puas. Semua harus terus berproses. Sampai nanti mungkin gue kalau ditanya, kapan proses lo berhenti? Nanti kalau gue udah mati, ya udah proses gue berhenti. Itu aja. Tapi berarti sekarang semenjak itu, you identify yourself as an actor? Yes. Jadi ada cerita gini. Ini antara yang tadinya gue dengernya kesel, tapi akhirnya memotivate gue. Ini buat temen-temen juga mungkin yang denger. Yang gak punya kepercayaan diri. Pernah abis gue main film, bokap gue tuh gak pernah bilang gue bagus. Dia selalu mengkritisi gue. Tough love.
tough. Tapi menurut gue akhirnya di ujung-ujung ini akhirnya gue sadar bahwa sebenarnya itu untuk memacu gue dan memotivasi gue. Dia cuma bilang gini waktu gue main 2 film pertama gitu. Kamu itu as an actor gak ideal. Gue dia. What? Jadi salah dong pilihan gue. Kamu ganteng-ganteng amat enggak? Bukannya jelek ya. Tinggi ya segitu-segitunya. Terus gue langsung bingung kan. What? Gue langsung ini gue dijatoin gini sama bapak gue. Tapi dia bilang intinya kamu harus explore sebenarnya kekuatan kamu yang sebenarnya di mana. Oke. Akhirnya gue mencari tahu deh. Ternyata gue punya sifat yang gue tuh memang agak sensitif. Terus empati gue lumayan besar. Gue orang yang senang sekali mengamati banyak hal. Gue senang dengan sebuah proses-proses baru. Gue ngeliat orang tuh kayak, is kind of menarik ya karakternya. Dari situ gue tahu kekuatan gue. Akhirnya gue nggak merasa tersinggung dengan bokap gue ngomong gitu. Awalnya tersinggung banget, tapi dari situ gue tahu bahwa ya setiap orang punya kekuatan masing-masing. Justru itu yang lo harus ketahui. Jangan lo berharap jadi seperti orang lain. Itu yang bokap gue maksud ternyata. Jadi the key of you being aktor segala peran adalah mengetahui kekuatan diri. Ya. Apa, dan tiap aktor pasti punya hal tersebut. Tiap aktor tuh punya caranya masing-masing dan dia punya. Seorang aktor yang bagus berarti dia sudah mengenal dirinya seperti telanjang gitu. Jadi mengenal dari ujung kaki sampai bukan cuman fisik, sifat sampai semua gerak. Kalau lo perhatiin gue dari tadi, kalau ngobrol tangan gue gerak-gerak ini. That's me. Gitu. Gue cukup kayak gitu kalau ngomong. Nah ini pada saat gue memainkan karakter yang berbeda, gue tahu batasan beda gue di mana. Itu jadi penting gitu. Oh biasanya gue begini. Tapi when it comes ini dengan latar belakang sejarah aktor ini, misalnya satu karakter, kita tuh harus tarik belakang. Kita nggak bisa cuma berbaku, oh karakternya begini. Setiap manusia, itu yang biasanya aktor kulit, punya latar belakang yang berbeda. Misalnya gue pernah kok berperan sebagai bapak, gue berperan lagi sebagai bapak. Apa yang membedakan? Sejarahnya, latar belakang itu bapak. Itu yang harus kita tarik ke belakang. Bapak itu lahir dalam situasi ekonomi yang kayak apa? Akhirnya dia berjuang. Ada yang lahir udah jadi kaya. Karakternya akan terbentuknya seperti yang ada di skrip. Itu yang harus kita cari. Makanya kita harus tahu bener diri kita tuh kayak apa, sehingga pada saat kita membongkar, kan tiap orang punya tembok-tembok ya. Oh gue kalau berhadapan dengan ini begini, berhadapan dengan ini. Ada tembok-tembok yang kita pegang selama kita hidup kan. Pada saat kita ngebongkar, kita tahu persis itu udah kebongkar. Gitu ya, by proses, reading, workshop gitu. Tuh ya, proses. Jadi nggak ada yang instan juga ya, karena sakingku sibuknya gitu ya, nggak sempat mungkin workshop, reading, tapi pengen mendapatkan pendalaman karakter yang mateng ya. Jagung bakar aja butuh proses untuk bisa jadi crunchy begini. Gimana kalau kita break dulu, kita nikmati dulu makanan ini ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan. Sebentar lagi kan soalnya FF ini ya. Oh iya benar. Pengen tahu kan ya. Pernah jadi ketua kan? Pernah. Aku tuh pengen tahu apa sih tugasnya ketua. Tugasnya? Festival film. Berasa paling tua aja namanya ketua. We'll be back. Ini nasi merah liwetnya. Aku belum pernah makan nasi merah. Enak kan? Dibikin liwet. Makanya ada terinya, menul-menul ada gitu. petenya. Ini sebenarnya tadi cuma mau nyobain 1 sendok. Ini going to my second ember. Wow. Ini gue lagi nyobain namanya nasi campur pari dabu-dabu. Ya. Jadi di sini ada nasi campurnya itu ada bakwannya, ada tempe yang di kayak orek gitu, sayurannya. Ini udah bisa jadi food blogger deh guys. Ini acara apa? Sama sambel. Iya nih. Iya, tapi bener dong research kita kalau Mas Lukman itu pernah menjabat sebagai ketua FFI ya? Iya. Aku tuh pengen tahu deh, apa sih sebenarnya buat penonton Brunch with Dave nih di kanal YouTube-nya Harper's Bazaar, tugas dari Pak Ketua tuh? Oke, jadi intinya gini, teman-teman harus semua tahu bahwa Festival Film Indonesia tuh berbeda dengan kalau kita lihat Oscar misalnya. Kalau Oscar itu sifatnya independen. Oke. Nggak ada urusannya sama pemerintah.
Kalau Festival Film Indonesia itu sebenarnya punyanya pemerintah karena masih didanai oleh pemerintah. Khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memang membawahi film. Jadi di kementerian itu. Di mana di bawahnya Kemendikbud itu ada namanya Badan Perfilman Indonesia. Dia induk organisasi film nih. Yang di bawah BPI itu ada asosiasi-asosiasi profesional, asosiasi profesi. Termasuk juga akhirnya di situ ada namanya divisi festival dalam negeri dan festival luar negeri. Festival dalam negeri otomatis langsung di bawah BPI. BPI as a penanggung jawab, komitenya atau ketuanya itu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan FFI itu sendiri. Jadi gue memang bisa dibilang sebagai ketua FFI berarti bertanggung jawab terhadap program dan pelaksanaan Festival Film Indonesia. Mulai dari acara, kita ada 3 acara utama, launching, ini yang dibiayai oleh pemerintah ada 3 ini ya, launching, malam nominasi, dan malam anugerah. Tentunya kan perintilannya banyak, yang diurusin ya itu semua, termasuk juga mengelola bagaimana kita punya komunikasi yang baik, punya program yang baik, untuk kita bisa ngobrolin sama tiap asosiasi, di mana asosiasi sebagai ya asosiasi profesi juga harus terlibat, dan juga untuk promotion program-programnya FFI itu sendiri, dan juga membawa Festival Film Indonesia di masyarakat di level yang memang ini loh benchmarknya sebuah festival di Indonesia ya FFI. Programnya turunannya banyak banget, mau ada workshop, mau ada kerjasama dengan beberapa pihak gitu. Tapi benar-benar kita bertanggung jawab terhadap pelaksanaan FFI itu sendiri. Komite itu bertugas selama 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Supaya programnya itu bisa jalan dengan baik dan benar. Kan kalau kita setiap tahun ganti, namanya kayak panitia 17 Agustusan. Nah itu yang sebelum gue jadi ketua komite selalu terjadi. Jadi ketuanya tuh tiap tahun ganti. Nah ini nggak works. Gimana kita punya program bisa berjalan? Kalau tiap tahun ganti, begitu ganti orang, mulai lagi dari awal. Program yang kemarin belum lagi dari awal. Dan termasuk juga misalnya kita punya hubungan dengan sponsor. Gitu. Sponsor kan maunya punya program yang jangka panjang nggak, yang cuman tahun ini misalnya Lukman Sardi, terus tahun depan Reza Radian, tapi gue nggak mau deh sponsornya itu ngapain gitu, maksudnya jadi kayak nggak ada berkesinambungan. Nah sebenarnya lebih kayak situ, perintilannya luar biasa banyak, termasuk juga tanggung jawab kita adalah kita nih ada uang pemerintah, nggak bisa sembarangan lo pakai uang pemerintah, jadi lo harus bertanggung jawab dengan baik supaya ada pertanggungjawaban yang ini kita udah pakai uang pemerintah loh, jadi laporannya pun harus baik dan benar. Gitu. Berarti yang menentukan the nominees dan para penerima adalah the committee? No. Jadi kalau sekarang sistemnya kita melibatkan asosiasi. Asosiasi itu kan ada asosiasi aktor, ada asosiasi director. Kenapa mereka harus terlibat? Karena mereka yang benar-benar ada di industrinya. Dan mereka punya kemampuan teknis. Jadi awalnya itu biasanya of course dari komite akan menentukan, let's say dari 200 film yang tayang, itu nggak bisa semuanya akan masuk untuk dinilai di Festival Film Indonesia. Karena kita punya apa ya, kayak punya semacam ini loh, kayak ketentuan. Sebenarnya film apa sih yang bisa masuk? Semua festival itu di mana-mana begitu. Tolong dipahami. Semua festival punya kriteria film apa yang bisa masuk ke festival mereka. Jadi ada omongan gini, gila nih film apaan tuh? Film ini nggak masuk. Balik lagi, selera penonton ya kita menghormati selera penonton. Tapi ini we talking about Festival Film Indonesia yang punya karakteristik dan ketentuannya masing-masing. Jadi let's say dari 200 diperkecil. Jadi let's say misalnya 36 misalnya. Dari 36 film ini akan diteruskan ke asosiasi. Asosiasi ini memilih film-film mana yang layak dinominasikan. Berdasarkan beberapa macam kriteria. Sinematografi pasti akan melihat lebih ke tata gambar. Directing akan lihat directing. Produser the whole. Aktor. Tiap asosiasi ini akan lihat. Dari situ baru dikerucut, begitu nominasinya sudah terkumpul, itu dihitung lagi. Jadi pakai akuntan publik. Jadi bukan komite yang tiba-tiba ngitung nggak jelas. Ada akuntan publik yang menghitung hasil
oh nih berarti dari nilai ini film yang berhak masuk nominasi tuh dari 36 15 atau 10. Untuk menominasikan per kategori diserahin lagi ke per asosiasi. Aktor mencari nominasi aktor. Sutradara menilai nominasi sutradara. Setelah itu, setelah nominasi ada, baru ada yang namanya apa istilahnya tuh voting academy, namanya Akademi Festival Film Indonesia. Siapa sih akademi yang ada di Akademi Festival Film Indonesia? Akademi ini adalah orang-orang yang pernah menang Piala Citra sebelumnya. Oke. Going back to how far? 5 tahun, 10 tahun atau? Sampai ujung-ujungnya. Tapi kan ada yang masih aktif, ada yang udah meninggal. Nanti pun akademi itu akan dikirimin surat. Kalian berhak nggak mau memvote nih? Kalian berhak memvote. Mau vote apa enggak? Kalau enggak ya enggak. Gitu. Dari vote-vote itu misalnya dari ini. Nanti baru ada namanya juri akhir. Nah juri akhir itu, Dewan Juri Akhir itu memang wewenangnya komite. Pemilihannya juri akhir itu pun wewenangnya komite. Jadi misalnya ada 10 atau 15 orang yang akan menilai pemenangnya siapa. Gitu loh. Pemenangnya siapa. Nah itu komite itu memilih nggak asal-asalan. Jadi dari tiap asosiasi kita akan memberikan saran. Ini dari aktor, gue nyalonin dia ya. Ini nyalonin dia. Nanti mereka komite yang ngumpulin. Pemenangnya keluar dari hasil juri akhir. Jadi kita pakai sistemnya tuh gabungan antara voting dan penjurian. Karena kalau kita dulu memang sempat semua voting, tapi kan kita harus ngelihat di Indonesia itu culture-nya berbeda dengan yang namanya di Amerika, Oscar. Kita lebih memang banyak mengarah lebih mirip ke Oscar. Jadi harus ada penyesuaian memang. Jadi nggak plek-plekan semuanya voting, tapi di akhir ada Dewan Juri Akhir yang akan menentukan pemenangnya. Dan itu yang udah bisa dipertanggungjawabkan lah juri-jurinya gitu. Apresiasi yang Mas Lukman bisa berikan untuk Reza nih yang Reza berarti sekarang menjabat ketua tahun ke? Ini tahun terakhir. Tahun terakhir. Belaga nggak tahu gitu. Iya, tahun terakhir. Abis ini kayaknya Reza lagi. Oh gitu? Enggak, gue yang mau dia lagi. Dan itu boleh? Dan itu diperkenankan? Ya tergantung orangnya mau apa enggak atau gimana gitu. Maksud gue, ketua komite itu kan haknya dari BPI sendiri ya. Berkoordinasi dengan Depdikbud, BPI yang akan menentukan siapa ketua komite. Dulu gue juga gitu melalui BPI menyampaikan ke gue merasa, gue ngerasa gini loh, kenapa sih gue mau jadi ketua komite? Gue nggak nyari kerjaan gue udah banyak. Gue nggak nyari nama, maksud gue bersyukur bahwa gue di industri film seperti itu. Ini cuman kayak gini, gue cuma bisa balas budinya sama dunia film tuh melalui ini. Dunia film ini udah adalah ngasih, kontribusi. Udah ngasih gitu banyak gue. Ya ini kontribusi gue untuk ini gitu. Dan itu juga terjadi sama Reza. Reza pun merasa seperti kayak gitu bahwa ini loh kontribusi gue buat dunia film. Mungkin gue nggak bisa ngasih apa-apa, tapi gue mau jadi ketua komite FFI untuk as our contribution, my contribution. Nah menurut gue Reza udah menjalankan pekerjaan yang luar biasa gitu. Kita punya estafet juga yang sangat baik gitu ya. Jadi kan kalau gue awalnya ketua komite, begitu bentuk komite, tugas gue adalah membentuk fondasi. Mungkin bangunannya baru setengah jadi, tapi gue tugasnya adalah memberikan, kita bangun fondasinya. Dari fondasi itu ada beberapa hal yang sudah selesai dikerjakan 3 tahun. Reza membangun rumahnya. Dan dia sudah cukup bekerja sangat baik dengan membangun rumahnya. Nanti the next-nya lagi pasti ada sesuatu lagi yang harus. Yang penting ini berjalan seiringan terus, jangan sampai berubah-berubah. Itu yang kita harapkan, makanya dibentuknya komite. Jangan sampai berubah. Tentunya udah ada ketetapan-ketetapan melalui BPI bahwa yang bisa dirubah itu seperti ini. Yang mandatori sama sekali tidak bisa dirubah, emang itu udah jalurnya, ya ini. Jadi komite pelaksana itu benar-benar bertugas hanya melaksanakan. Dia tidak membuat sebuah aturan-aturan. Kalau dia punya ide, itu harus disampaikan ke Badan Perfilman Indonesia yang untuk nantinya diobrolkan sama semua asosiasi. Gitu. Berarti sebetulnya dari kalimatnya Mas Lukman, he is truly impressed dengan apa yang dilakukan oleh Reza di... Luar biasa. Banyak banget hal-hal yang menurut kita udah bangun.
menjadi jauh lebih baik lagi pada saat Reza menjadi ketua komite. Dan gue happy banget gitu. Maksudnya kayak teman-teman yang lain juga happy. Kerja kita nggak sia-sia nih. Udah ada di tangan yang tepat gitu. Ya, berharap mudah-mudahan 3 tahun ke depan akan terus seperti itu. 3 tahun lagi depan lagi begitu. Sehingga Festival Film Indonesia itu benar-benar jadi sebuah festival film yang tidak akan dipertanyakan siapa-siapa lagi. Gitu. Tidak akan dipertanyakan. Ya festival selalu akan dipertanyakan, tapi maksud gue bukan hal-hal yang remeh-temeh. Iya. Gitu. Tuh ya, oke. Kita break dulu biar kita bisa menikmati makanannya karena kita juga masih punya dessert. Nah, es teler sudah dihidangkan untuk Mas Lukman. Yes, saya ini memilih es podeng. Ini biasanya es teler itu kan di gelas gitu atau di mangkok gitu. Ini sekarang dibikinnya jadi kayak di kelapa utuh. Menarik banget sih ini. Wow. Silakan atau dicicipin. Ini bisa dimakan ya nih? Biasanya bunga-bunganya biasanya tuh harus yang bisa dimakan kan? Cuman aku takut kalau kamu udah makan itu bisa ngobrol sama sesama tanaman lainnya, jadi udah gak usah dimakan deh ya. Gue ngeri juga tumbuh di dalam perut gue. Tadi sementara menunggu dessert kami terhidang, kita sempat ngobrol, saya sih sebetulnya nanya sama Mas Lukman. Jadi pengennya FFI itu jadi kayak benchmark gitu ya terhadap kualitas dan mutu dari aktor, insan, para pekerja film dan juga film-film di Indonesia, begitu ya Mas Lukman ya? Bentar ya Dev. Ngunyah kelapa. Muda ya? Muda lah, kita kan muda. Suka mancing. Kita kan muda, mudah-mudahan dianggap muda. Oke. Tentunya sebuah festival itu diadakan adalah tentu sebagai bentuk apresiasi. Karena gimana pun juga ini sebuah karya seni, dimanapun ya pasti perlu adanya apresiasi. Ya. Apa sih gunanya apresiasi? Apresiasi buat gue personally adalah memberikan motivasi untuk akhirnya memberikan karya-karya lagi yang jauh lebih baik. Berhubungan dengan benchmark lagi. Harapannya juga itu sendiri, Festival Film Indonesia ini menjadi benchmark. Sehingga industri ini berkembang dengan proses yang baik dan benar. Kan kita kalau misalnya ada pemenangnya film terbaik tahun ini. Nah ini menjadi benchmark untuk tahun depan. Berarti patokannya tuh film itu. Sebagus itu kualitasnya. Baik dari premis, dari pemainnya dan segala macam. Untuk di tahun depannya bisa jadi supaya jauh lebih baik lagi. Sehingga industrinya dan orang-orangnya semakin berkembang. Bukan cuma mentok di situ-situ aja. Itu dimanapun festival itu akan selalu kayak gitu. Ya dia akan memberikan apresiasi, menilai sehingga menjadi motivasi dan membuat benchmark buat industri film itu sendiri. Itu jadi penting deh. Supaya kita nggak cuma puas di situ aja, nggak mentok situ aja. Balik lagi ke dunia seni itu sangat terbuka lebar sekali untuk kita berkarya. Kita ngelihat satu karya ini bisa jadi inspirasi. Kalau karya yang bagus kan gitu. Jadi inspirasi, gue mau bikin film kayak gini lah. Tapi tentunya dengan kualitas yang bagus, dengan premis yang menarik dan segala macam. Tadi juga Mas Lukman menyampaikan bahwa ini sifatnya mungkin ajakan gitu ya. Bahwa aktor, aktris FFI gitu ya terbukti keren kok gitu ya. Kurasinya gitu ya, pilihannya, pemenangnya. Buktinya para pemenang dan penerimanya juga menorehkan karya yang begitu luar biasa di festival internasional gitu ya. Jadi Indonesia itu bisa dibilang terutama ya kemarin yang menakjubkan justru kita di masa-masa pandemi berhasil menghasilkan karya-karya yang luar biasa dengan keterbatasan. Menang di Locarno, salah satu aktris yang main di salah satu film menang di Berlin. Ada film yang menang di beberapa festival. Ini kan menunjukkan bahwa secara kualitas dan bukan hanya ngomongin skala nasional, bahkan internasional pun melihat bahwa film-film Indonesia ini udah memberikan cerita yang luar biasa dan kualitas yang sebanding sama dengan apa yang terjadi di luar sana. Nah, problem utamanya buat gue adalah ini mungkin diskusi sekalian juga masukan. Bagaimana supaya orang Indonesia itu ikut merasakan kebanggaan itu. Sekarang ini mungkin terbatas karena medianya kurang berimbang. Dalam arti kata gini, ada sebuah prestasi
yang dihasilkan oleh filmmaker Indonesia dari sisi manapun. Tapi berita yang keluar itu cuma sedikit-sedikit. Nggak dibuat jadi sesuatu yang luar biasa. Padahal kan ini membawa kebanggaan ya buat kita sebagai orang Indonesia. Sehingga orang-orang yang bukan ada di industri itu lebih menghargai karya-karya film kita. Nggak yang cuman melulu ngomong film luar itu jauh lebih bagus. Jujur banyak film luar, gue penikmat film. Banyak juga film luar yang busuk kok. Yang buat gue tuh ya mungkin mereka menang secara budget sehingga mereka bisa bikin special effect yang luar biasa. Tapi secara premis, secara kualitas menurut gue nggak ada apa-apanya gitu. Lo udah selesai nonton gitu, I want my 1.5 hour back please gitu ya. Gue nyesal. Kayak gitu dan menurut gue tuh ini yang menurut gue berharap adanya media tuh berimbang. Di satu sisi gue memahami bahwa media itu one of the business thing yang dijalankan. Yang harus menghasilkan juga pemasukan yang sesuai target mereka. Tapi gimana caranya ini tetap berjalan, tapi yang ini juga jalan. Jadi berimbang, jangan cuman yang yang ini aja nih yang kita expose gede. Yang ini ya udahlah secukupnya aja. Gitu loh menurut gua kesadaran-kesadaran itu yang harus kita melalui Festival Film Indonesia. Kenapa kita Reza berusaha untuk mengemasnya jadi sebuah program atau tontonan yang menarik. Supaya juga ada kebanggaan itu salah satunya. Sehingga juga media juga merasa ini bisa jadi berita yang luar biasa gitu Dip. Kenapa tahun ini temanya Citra? Dan apa tuh maksudnya Mas? Citra itu kan kalau kita menilik ke belakang, kalau sejarahnya Citra itu sendiri itu kan inisiatornya itu adalah dua produser. Jamaluddin Malik dan Usmar Ismail. Kita tahu ini dua orang tokoh atau bisa dibilang bapak film Indonesia. Bahkan Usmar Ismail 2 tahun lalu akhirnya dikukuhkan sebagai pahlawan. Mereka yang menginisiasi. Dulu namanya belum Festival Film Indonesia. Pialanya juga belum Piala Citra. Kalau nggak salah dulu namanya Apresiasi Film Indonesia atau apalah. Gue lupa ya. Nah berkembangnya sejalan dengan itu. Akhirnya mereka membuat sebuah piala. Pialanya namanya Piala Citra. Why? Karena buat mereka itu Citra itu adalah reflection atau bayangan. Kalau kita lihat film itu kan bayangan cerita kehidupan manusia. Cerita kehidupan sekeliling kita. Film itu bagian dari kehidupan yang akhirnya diceritakan kembali dalam bentuk sebuah hiburan. Terus Piala Citra itu kalau Dave ngelihat itu bentuknya memang kayak pita film seluloid. Nah, Reza atau komite memutuskan untuk kembali ke marwahnya. Jadi dalam proses perjalanan kita bikin fondasinya di tahun pertama, Reza bikin gini. Kayak itu udah alur. Mengarah akhirnya nih citranya nih, rumahnya udah jadi. Ya. Dari 3 tahun pertama, sekarang 3 tahunnya Reza. Ini rumahnya udah dibangun. This is the right place untuk kita bicara tentang film Indonesia. Back to Citra. Balik ke basic dasarnya, awalnya ini dibentuk. Piala Citra itu maknanya apa, segala macam. Itu yang menurut gua dan obrolan juga sama komite, kenapa mereka merasa perlu untuk temanya itu Piala Citra sendiri. Brandnya udah langsung, gimana sih kalau kita lagi ngebangun brand dari awal, ini sekarang brandnya udah jadi. Munculin bener-bener Citra. Gitu. Terakhir, apa kebanggaan Lukman Sardi terhadap perkembangan industri film Indonesia? Gue tuh ngejalanin prosesnya cukup panjang ya. Maksudnya industri film Indonesia itu luar biasa banget. Kita pernah ngalamin masa-masa di mana industri film itu jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan bioskop banyak banget di masa-masa sebelum adanya monopoli. Bioskop tuh di kota-kota kecil ada, bioskop kecil ada. Dan film Indonesia menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia. Tapi juga sempat ngalamin film Indonesia mati. Yang luar biasa yang gue bangga adalah filmmaker Indonesia itu tidak pernah patah semangat. Mereka terus berkarya, terus berjuang. Festival Film Indonesia nggak ada, akhirnya tahun 2000-an dibangkitin lagi. Sampai kita di momen sebelum pandemi punya 52 juta penonton lebih. Itu suatu yang luar biasa gitu. Tapi kita terhantam pandemi. Begitu kita terhantam pandemi, banyak film Indonesia yang menang festival di luar. Luar biasa nggak, Dit? Begitu kita naik lagi bioskop, penontonnya filmnya ada yang 10 juta, ada apa. Gak pernah menyerah.
terhadap situasi dan keadaan. Justru karya-karya baik selalu muncul kembali. Itu yang gue sangat bangga banget dengan industri perfilman Indonesia. Nambah deh ya, karena tadi Mas Lukman bilang membahas mengenai bioskop. Streaming. Menarik. Sangat menarik. You embrace it. Oke. Kalau kita ngomong streaming, berapa tahun lalu di dunia industri film kita nggak kenal yang namanya streaming. Kita masih fokus ke traditional way, yaitu bioskop. Kesadaran itu mulai muncul ketika pandemi. Bioskop tutup semua. Ya. Baru terus kita berpikir baik dari industri perfilman maupun pemerintah bagaimana mengembangkan digital ini. Buat gua di satu sisi ini menguntungkan. Menguntungkan dalam arti kata gini. Dulu output kita hanya di bioskop. Ya. Sedangkan kita bukan kayak Hollywood yang distribusinya internasional. Film Hollywood itu dia bisa di Amerika mungkin kurang laku, tapi begitu dipasarin di Asia luar biasa meledak. Sehingga keuntungan buat mereka itu terbuka dari banyak sisi. Kalau kita tuh benar-benar ngandalin bioskop. Kalau abis itu kita jual ke TV nilainya berapa sih deh? Gitu. Sehingga kita punya apa ya, gambling yang luar biasa. Wah, ini film bisa tayang nggak ya? Bisa tahan lama nggak ya? Di bioskop. Kita harus bikin promosi yang luar biasa dengan budget yang udah kita harus pikirin. Di Hollywood budgetnya sekian, 100% budget promosi. Kalau di Indonesia ya tentu kita nggak bisa. Secara realistic, industri kita belum nyampe ke situ walaupun mengarah ke situ. Nah, OTT ini sebenarnya membantu kita dari sisi itu. Ada output lain yang bisa kita hitung secara keuntungan. Let's say misalnya, kalau kita ngomong genre film di Indonesia yang paling dominan ditonton adalah horor, ya itu nggak bisa dipungkiri. Kita relate banget sama dunia horor, ya kan? Horor, everything is horror. Kedua itu drama keluarga, nangis-nangis, yang urusannya relate keluarga, hubungan keluarga. Ketiga komedi. Jadi sebenarnya udah bisa dihitung. Kalau 3 film genre ini pasti lebih baik di bioskop. Nanti tetap kita jual juga ke OTT. Ada keuntungan tambahan kan? Ya. Abis tayang di bioskop, licensing. Dari awal udah kita tawarin ke OTT mana yang mau beli. Jadi kita udah ngitung, nilai di bioskop secara optimis harusnya dapat sekian penonton, dari nilai OTT segini. Ada juga yang benar-benar dia langsung ke OTT-nya sendiri. Jadi kayak misalnya ada film waktu itu Big Four misalnya, langsung di salah satu OTT. Karena pilihan yang tepat menurut gue. Karena action di Indonesia kurang jalan. Kalau dia taruh langsung di bioskop, gamblingnya gede banget. Kayak ada filmnya Teddy Berbalas Kejam, langsung di salah satu OTT. Karena thriller suspense, gamblingnya juga gede di bioskop. Itu salah satu hal yang menguntungkan nih, menurut gue. Jadi kita udah secara bisnis kita udah bisa hitung lah. Kalaupun rugi seberapa sih, kalau untung seberapa sih. Nah kalau OTT kan juga nggak perlu promotion sebenarnya, ya kan? Kalau bergulir begitu aja. Iya, kalau film-film horor itu kan promotionnya juga nggak perlu heavy. Penonton Indonesia pasti udah penasaran cari gitu ya. Tapi dilematisnya adalah jangka waktunya nih. Yang menurut gua sekarang semakin mepet. Tayang di bioskop, habis itu 2 bulan kemudian udah tayang di OTT. Nah ini lumayan berbahaya. Karena kan akhirnya orang nunggu aja. Ya udah deh, nggak usah di bioskop. Nunggu aja di OTT deh. 2 bulan lagi juga udah ada. Ini yang harus dipikirin. Paling nggak jaraknya itu lebih dari 2 bulan. Mau 4 bulan kayak 5 bulan. Sehingga napasnya film ini di bioskop akan bertahan lebih lama. Dan juga orang berpikir untuk, aduh masih lama di OTT, gue pengen banget nonton itu, udah bioskop aja deh. Menciptakan urge untuk menyaksikannya di bioskop. Betul. Prioritas utama. Betul. Karena kayak buat gue tuh, ya itu tadi ada film-filmnya memang khusus buat bioskop. Kalau tiba-tiba dia tahu di OTT juga tinggal 2 bulan lagi, mengurangi jumlah penonton yang harusnya datang ke bioskop kan. Ya. Itu aja menurut gue. Terus balik lagi ke masalah tata kelola distribusi gitu. Gue berharap sekarang memang udah nggak terlalu monopoli. Tapi bagaimanapun juga ada sebuah perusahaan besar yang tetap memegang kendali. Karena distribusi tetap mereka pegang. Ini harusnya fungsi pemerintah.
gimana sih caranya biar bioskop itu ada di semua kabupaten, bukan cuma di semua kota besar. Nah, gue cuma berpikir gitu. Lo kalau misalnya lo nonton nih, lo tinggal di satu tempat nih, banyak cerita deh yang nggak ada bioskopnya. Untuk dia pergi nonton itu perlu sejam lagi. Abis itu dia perlu bayar parkir lagi di mall. Abis itu otomatis dia beli makanan di mall. Yang nilai tiket 50.000 pasti lebih. Akhirnya mereka milih, udah deh nggak usah nonton ke bioskop lah. Kalau misalnya bioskop ada di tiap kabupaten, bioskop kecil, itu juga nggak ngegerus sebuah perusahaan besar itu bisnisnya. Karena dia kan digabungin antara film luar sama film Indonesia. Misalnya masa tayang film Indonesia udah habis penontonnya yang di mall-mall itu. Tapi kan penonton lokal yang lainnya masih banyak di kabupaten itu. Dan orang-orang yang di kabupaten kota kecil itu udah otomatis nonton film Indonesia. Dia nggak mungkin nonton film-film luar, dia pengen nonton film Indonesia. Nah ini yang harus menurut gue di-encourage supaya itu gimana caranya nih tata kelola bioskop supaya nyebarnya tuh bener gitu, nggak yang cuma di kota-kota besar atau kayak gimana gitu. Adakah sumbangsi komite FFI dalam memperjuangkan hal ini? Otomatis, bagaimana komite FFI juga melalui BPI punya saran-saran dong. Gimana nih caranya biar memajukan industri film? Salah satunya yaitu menambah layar bioskop yang udah ada, memunculkan bioskop-bioskop baru yang kecil-kecil tapi mereka tidak terhalang masalah distribusi. Terus nggak tahu ini bisa jalan apa enggak. Di Korea, mau di negara mana, di salah satunya mungkin gue tahu Korea, Malaysia. Mereka membatasi persentase film luar. Gitu. Jadi nggak semua film luar bisa masuk. Supaya ini melindungi juga konten lokalnya. Dan yang luar biasa ya, salah satu contoh, misalnya gue kasih contoh aja, Korea. Dia itu kenapa bisa sekarang itu pemerintahnya bikin blueprint, nggak yang semerta-merta ada. Namanya K-pop, drakor, itu bukan yang tiba-tiba ada. Tapi udah di-plan. 10 tahun itu ngeplannya. Sampai akhirnya mereka, dan dia bikin peraturan, semua perusahaan besar Korea itu harus punya support ke film. Kalau enggak, mereka kena pajak tinggi. Otomatis budget untuk film, paling enggak si filmmakernya lumayan aman. Gitu. Hopefully. Harusnya itu bisa terjadi menurut gue. Apalagi Mas Nadiem kemarin udah inisiasi di Cannes kemarin ya. Ada namanya kayak gini loh istilahnya tuh, kayak misalnya kita tuh kadang-kadang banyak keluar ke festival luar itu untuk dapat budget gitu ya. Budget ini tuh lebih ke funding gitu, bukan yang disponsor, tapi bukan yang harus dibalikin kayak funding misalnya sebuah festival, wah karyanya bagus nih, mereka funding gitu. Misalnya let's say $500.000. Sekarang nanti ada programnya, begitu sebuah festival, sebuah film itu bisa dapat funding dari luar atau dari negara mana aja, misalnya $500.000, dari pemerintah akan ngasih tambahan lagi sama $500.000. Sehingga akan mengecilkan investasi si orang film ini, tapi udah punya jaminan distribusi internasional. Wih, ideal ya. Hopefully. Tapi semangat positif yang kita dapatkan dari obrolan Brunch with Dave kali ini bersama Lukman Sardi, satu yang turut diamini dan menjadi vitamin untuk Anda, para penikmat dan yang memberikan apresiasi pada perfilman Indonesia. Para pekerja seni Indonesia itu resilient banget. Betul. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Hebat berkat dukungan Anda yang ada di rumah yang menyaksikan film karya-karyanya di bioskop ya. OTT nanti aja 6 bulan kalau udah puas di bioskop. Ini sih di kesempatan ini tuh gue tuh pengen ngucapin terima kasih banyak buat para penonton yang udah support film Indonesia. Karena gimana pun juga industri film Indonesia tidak bakal semaju ini kalau nggak ada penonton. Jadi I really appreciate buat teman-teman semua yang udah nonton film di Indonesia, nonton di bioskop, bukan nonton bajakan, ya, bukan bajakan, karena menurut aku bajakan itu luar biasa merugikannya buat kita yang sudah berkarya dan segala macam. Itu aja sih, pokoknya ngingetin jangan nonton bajakan, nonton di memang yang sudah seharusnya. Oke? Yes, thank you for sharing everyone. Terima kasih. Bye. Bye. Kita terusin makan.